Kita yang orang Dayak, kita melakukan pembersihan diri, setelah itu kita meminta dengan berkat dengan para leluhur untuk memberkati air yang kita mau cuci muka untuk membuka aura, kan seperti itu. Ilmu itu mendorong, logika kita harus main. Kalau logika kita udah nggak main, ilmu kita dorong terus ya pasti kita nggak jelas tadinya. Ya dong, jadi kita nggak jelas, jadi kita mengatakan bahwa akhirnya kita jadi halusinasi, halusinasinya berlebihan. Oke, sahabat Nyai Dewi Rentian, ini masih di awal tahun, Nyai. Ya. Ada hal menarik yang langsung aja kita bisa omongin tentang ritual. Saya tanya soal ritual karena kan awal tahun biasanya orang ada yang membuka rezeki, buka aura, buang sial, biasanya membersihkan. Tuh orang mengatakan tuh kias ya, banyak orang mengatakan kias ya. Tapi kalau kita orang Dayak mengatakan itu memapas, namanya begitu. Jadi setiap awal tahun biasanya kita itu ada, kalau kita orang di Palangkaraya untuk provinsi kita biasanya mengatakan memapas lebu. Kalau diri kita sendiri ya kita memapas, membuang yang energi negatif di dalam tubuh kita seperti itu. Jadi energi negatif tahun lalu atau yang masih melekat di tubuh kita dibuang supaya mempersiapkan diri kita memasuki tahun yang baru dan kita mempunyai hoki dan semua sial-sial itu tuh udah nggak ada. Jadi di tahun 2026 kita akan mendapatkan energi positif aja. Meskipun dimulai dari nol, tapi energinya modal kita sudah positif itunya ya. Karena kita nggak punya energi negatif masa lalu yang sudah dibuang. Biasanya ritual itu dilaksanakan kapan, Nyai? Dan seperti apa ritual itu dilaksanakan? Biasanya itu di akhir tahun, mau di bulan November kah, mau di bulan Desember. Tapi kalau saya biasanya melakukan di saat malam tahun baru. Persis di 31 malam ya? 31 malam. Tapi ada juga orang yang melakukan di awal tahun, berarti di tanggal 1. Tapi saya mengambilnya di akhir tahun, karena saya melewati jam 12, saya memasuki jam 1, jam 2-nya saya melakukan ritual, memang betul-betul melakukan ritual supaya membuka hoki, membuka keberuntungan. Berarti prosesinya sudah dimulai sebelum jam 12 ya? Karena sebelum jam 12. Rangkaiannya seperti apa sih menjelang ritual akhir tahun itu? Biasanya sih ya kita tuh melakukan, ada yang kita persembahkan kepada leluhur juga. Namanya kita mempakanan sahur untuk memanggil para leluhur untuk datang, untuk memberkati apa yang kita mau lakukan, untuk melakukan ritual pembersihan diri. Kalau sebelum dari jam 12 itu kita pembersihan diri. Dimandikan ya? Dimandikan. Setelah itu kita selesai itu baru kita melakukan semedi. Biasanya kita melakukan semedi untuk meminta berkat kepada Tuhan, kepada dewa-dewi, kepada para leluhur kita, kan seperti itu. Juga kepada sahabat-sahabat gaib kita, seperti itu. Biasanya selesai melakukan itu mulai jam 12 kita akan keluar. Biasanya saya akan melakukan keluar rumah dan saya akan membuang uang receh. Uang logam-logam itu ya? Ya, uang receh itu kita membuang dengan tangan kanan, dengan tangan kiri. Kenapa kita harus membuang dengan tangan kiri? Karena kita membuang sial itu semua. Jadi habis semua. Jadi kita akan buang, setelah itu pas jam 12 memasuki jam 12 lewat, udah mulai jam 12 lewat 10, berarti kan kita udah memasuki di tahun barunya ya. Nah itu biasanya saya lakukan lagi ritual, masih tetap melakukan ritual sampai jam 3 biasanya. Nyai, saya sih kemarin sempat ngobrol ya dengan sahabat-sahabatnya yang hadir di sini gitu. Mereka memberi kesaksian bahwa seperti apa ya, ada di awang-awang, nyata dan tidak nyata, kayak gitu. Itu kan dari sahabat-sahabatnya yang hadir. Nah, dari Nyai sendiri sebagai orang yang memimpin, apa sih yang Nyai rasakan saat melakukan ritual itu? Di saat mereka melakukan ritual kan mereka akan ada yang merasa bahwa diri mereka tuh kayak melayang. Setelah itu kadang-kadang kayak perasaannya aneh, kayak mengambang. Nah, kalau saya sebagai yang memimpin mereka itu, sedikit banyak tuh saya merasakan ada energi yang lain, dan saya tahu bahwa ada leluhur-leluhur saya datang semua, kayak gitu. Dan mereka
memberkati semua mereka yang datang ikut melakukan semedi itu. Jadi leluhur saya itu datang berkati satu-satu. Oke. Nah, itu kan dari menurut keyakinan Nyai ya sebagai seorang spiritual dan adatnya adat Dayak. Nah, secara umum sebenarnya ritual itu yang ingin saya tanyakan ini, ada nggak sih ada orang bilang, gue mau buang sial nih, gue mau buka aura nih, kayak gitu tuh ada nggak sih Nyai di kehidupan kita sehari-hari gitu Nyai? Ada. Ada juga orang yang melakukan, saya banyak ya mendengar juga ada orang yang melakukan membacakan doa salawat, setelah itu airnya dicucikan di muka supaya auranya lebih bagus. Kan ada. Iya. Kan seperti itu. Tapi kan itu cara orang kan berbeda-beda. Betul. Ada kita yang orang Dayak, kita melakukan pembersihan diri, setelah itu kita meminta dengan berkat dengan para leluhur untuk memberkati air yang kita mau cuci muka untuk membuka aura, kan seperti itu. Iya, karena ritual sendiri itu kan artinya tata caranya ya. Iya, hanya cara aja. Iya, caranya aja. Caranya Tapi aja. ya tujuannya tuh satu. Gitu. Tujuannya semua satu ya, pasti untuk membuka energi positif. Jadi gini, banyak orang mengatakan bahwa saya mau buka aura. Apakah orang itu hilang atau enggak ada? Jawaban saya, setiap orang itu punya aura. Iya dong. Maaf ya Mas Ian ya. Ada yang hitam, ada kok dapat jodoh. Iya dong, ya ini kan. menyakitkan sama saya. Ya kan, kita ngomong fair loh. Kalau orang lihat Mas Ian kulitnya hitam. Iya. Tapi ada wanita yang menyukai Mas Ian dan menjadi istri Mas Ian. Berarti Mas Ian punya aura. Jadi jangan merasa ada orang hitam nggak ada aura. Ada orang nih, seandainya orang itu mempunyai kekurangan dalam tubuhnya, takut nggak ada auranya. Jawaban saya enggak. Semua orang tuh dikasih aura oleh Tuhan. Betul. Tapi kadang-kadang aura itu bisa ditutup. Ditutup dengan apa? Satu, mungkin kita punya karma buruk. Kedua, ada orang yang tidak suka dengan kita, disengaja supaya orang tidak ada suka dan kita seperti itu. Nah, ini menarik Nyai, saat Nyai menyinggung soal aura. Ya. Pertama, kalau aura sih dari pemahaman saya, oke lah, Nyai dari sisi spiritual punya pandangan seperti itu. Nah, kalau dari pandangan saya mungkin ini kayak personal branding ya. Jadi bagaimana orang membawakan dirinya ketemu sama orang-orangnya ya. Mungkin sopan santun, tutur bahasa, kerapihan, itu auranya pasti akan terpancar ya kalau kayak gitu ya. Iya, itu juga akan terpancar. Tapi ada aura yang memang dari dalam tubuh kita. Jadi daya tarik kita tuh ada. Jadi kita kadang-kadang kalau melihat seseorang, walaupun orang itu rapi, kadang-kadang kamu kalau lihat orang itu rapi, kadang-kadang kamu merasa kok orang ini kok nggak. Ada yang aneh gitu ya? Aneh kan? Biasanya ada kan? Kita kadang-kadang lihat, kok orang ini. Ada kurangnya aja deh gitu ya? Kayak kita lihat kadang-kadang kok mukanya begini sih. Tapi ada orang yang kita lihat biasa banget, tapi kalau kamu ada orang yang memandang, kok nggak bosan dong mandang nih orang, kayaknya cakep banget. Semakin lama semakin enak lah. Itu aura yang memang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Kalau soal yang tadi Nyai bilang tertutup oleh karma buruk, itu seperti apa Nyai? Karena kan saya rasa sial buat orang yang tertutup karma buruk, tapi misalnya generasi sebelumnya yang melakukan tapi karmanya ke dia, atau karma buruknya si orang itu Nyai? Biasanya tuh karma buruk dari orang itu. Bisa juga karma buruk yang dilakukan oleh orang tua kita semasa orang tua kita masih hidup. Tapi kalau orang tua kita sudah tiada, biasanya sih saya bilang sih karma itu udah hilang. Karena karma itu akan dirasakan oleh orang itu di saat orang itu masih hidup. Kayak kamu, Mas Ian, waktu dulu nakalnya bukan main. Nah, sekarang Mas Ian menjadi seorang bapak. Anak Mas Ian kok nakal juga. Berarti karma itu dirasakan Mas Ian. Mas Ian merasakan karma orang tua yang tadi yang dulu kamu dulu nakal. Tuh gue kayak gini nih gitu ya. Kayak gitu. Benar. Jadi itu karma itu yang memang kita akan rasakan semasa kita masih hidup gitu. Jadi kalau ada orang bilang karma leluhur, saya sih tidak mempercayai karma leluhur, tapi ada juga orang bila mana kita leluhur kita baik, kita juga tetap mendapat karma baik dari leluhur kita. Itu ada. Berarti karma buruk itu bisa dibuka ya dengan dibuka aura, dengan yang Nyai laksanakan itu ya? Bisa, karena gini, karma buruk tuh kadang-kadang kita menyakiti seseorang, satu. Kedua lagi kadang-kadang kita mengatakan, oh kok orang ini jelek banget sih. Kita ngomong dengan orang, itu kan membuat karma buruk buat kamu. Karma buruk inilah yang nanti yang bisa diakibatkan ke diri kita sendiri. Akhirnya seorang pun melihat kita juga sama gitu. Itulah.
Lantas bagaimana Nyai dengan orang-orang yang merasa dirinya selalu sial? Makanya ada ungkapan ritual ngebuang sial gitu ya. Misalnya bisnisnya nggak sukses, belajarnya nggak bagus, pergaulannya kurang diterima, jadi kayak sial terus. Ada nggak orang-orang kayak gitu, dan bagaimana jalan keluarnya? Ada orang yang seperti itu, tapi belum tentu semua yang dilakukan itu ada orang yang kerjakan, atau ada orang yang ngerjain membuat dia spesial. Enggak juga. Memang energi dari dianya sendiri. Kadang-kadang ada orang yang ceroboh, ada orang yang percaya dengan orang cepat sekali. Setelah itu dia terlalu sombong dengan keuangan dia. Ya dong, jadi saat dia punya uang dimanfaatin orang, saat dia lagi nggak ada dia merasa diri dia sial, orang pada jauh ya. Karena kadang-kadang kan ada kita yang sombong menunjukkan bahwa kita punya power, punya uang kan, seperti itu. Cukup unik ya, karena saya ngobrol dengan Nyai Dewi Rantian itu tidak melulu jawabannya, oh itu dibuat orang, oh itu dibuat orang. Justru Nyai Dewi bilang bahwa ya belum tentu dibuat orang, bisa jadi itu balik ke diri kita sendiri ya. Jadi nggak semerta-merta saya ngobrol dengan seorang spiritual, pokoknya ujung-ujungnya semua dibikin aja, nggak kayak gitu ya. Saya nggak pernah berpikir seperti itu ya, karena kita ilmu itu mendorong, logika kita harus main. Kalau logika kita udah nggak main, ilmu kita dorong terus ya pasti kita nggak jelas tadinya. Ya dong, jadi kita nggak jelas, jadi kita mengatakan bahwa akhirnya kita jadi halusinasi. Halusinasinya berlebihan, ya kan? Nanti berpikir yang terlalu berlebihan lah. Tapi kalau kita logika main, ilmu mendorong, berarti sejajar. Kan kita harus punya ilmu itu dengan logika harus main dong, seimbang. Betul. Supaya berjalan bagus. Tapi kalau logika kita nggak main, ilmu berjalan, seandainya nih di dalam ilmu kamu merasakan bahwa dalam ilmu kamu tuh bahwa kalau kamu gali ini tanah, emasnya berpuluh-puluh kilo. Ya dong. Ini ilmu bilang. Tapi kalau logika lu main, kita akan lihat dari dasar. Kalau dasar ini ada emasnya, ya mungkin. Kalau nggak ada emasnya, lu mau gali bagaimanapun, karena mendengar ada ilmu, lu gali terus-terusan, nggak ada dalamnya mau apa? Ya itu. Seperti itu. Karena banyak juga orang Mas Yan ya, yang saya temui, yang orang yang datang dan saya. Ini ada cerita yang orang tuanya itu seorang saudagar kaya. Setelah itu mempunyai jual beli emas. Setelah itu ada orang tuanya sudah tiada, sisa anaknya. Setelah itu bertemulah dengan seorang spiritual. Ada spiritual yang mengatakan bahwa di dalam sumur itu orang tuanya menyembunyikan emas balukan banyak. Akhirnya sumur itu dikeringin sama dia, semua dipakein alat apapun sudah. Nah, dia tanya dengan saya. Kalau saya mengatakan, karena saya udah tanya leluhur saya bilang tidak ada. Emas itu tidak ada, leluhur saya bilang. Cuman leluhur saya bilang, kalau orang tuanya kasih emas itu disembunyikan buat apa? Lebih bagus orang tuanya kasih dia. Iya, betul. Karena anak hanya nggak banyak toh anaknya. Nah, saya jelaskan sama dia. Sampai kapanpun ya nggak akan ketemu. Karena Mas Yan juga kalau punya harta, emang Mas Yan mau sembunyiin kemana? Pasti kan Mas Yan nih memberi anak dong. Anak lah untuk modal segala macam. Iya. Ngapain Mas Yan harus sembunyikan? Betul. Kecuali Mas Yan serakah, benar nggak? Kecuali orang yang memang takut kehilangan harta. Nah, ada sampai digali tanah, ada. Tapi kan itu tidak semua orang seperti itu, kan gitu. Makanya itu tadi bilang ilmu itu harus seimbang dengan logika. Oh iya, harus, ya kan? harus. Mau digali sampai kapan? Jangan ntar bumi bulat tembus ke Amerika malah gitu. Iya dong, jadi masa nggak dapat gitu. Iya, jadi kita kan harus logika kita main. Iya. Logika kita main, ilmu mendorong. Jadi seimbang. Kan seperti itu. Nah, ngeri-ngerinya adalah orang yang tadi Nyai bilang yang tidak bisa menyeimbangkan antara ilmu dengan logika, datang ke orang yang dianggap pintar, spiritual, pokoknya semuanya dibikin aja. Wah, kamu dikirim, kamu dibikin, repot itu dia urusannya. Nah, itu. Dan juga yang lebih lucu lagi ya, ada orang datang ke saya meminta bantuan bahwa dia itu mau, ada seorang spiritual yang mau membantu dia untuk menarik emas. Jadi dia harus memakai minyak apa sih, kurang paham, dari Yaman, minta tolong. Habis itu kalau dia mau berikan ke orang spiritual itu dengan mahar 200 juta, setelah itu akhirnya harta itu akan ditarik.
Dia bercerita dengan saya, Nyai bener nggak nih orang? Nah, dia tuh ini orang yang mau dikerjain, ini orang susah tahu, bukan orang kaya. Setelah itu saya bilang sama dia, kamu lihat deh spiritualnya kaya apa enggak? Dia bilang nggak punya uang. Spiritualnya aja nggak punya uang ngapain? Karena kalau dia mau tarik lebih bagus dia tarik buat dia sendiri, nggak mungkin dia kasih orang. Betul. Benar kan? Lebih bagus dia tarik sendiri buat kekayaan dia sendiri. Buat apa dia harus bagi orang? Nah, setelah itu saya bilang, itu kamu dibohongin. Saya itu udah bilang, enggak, kalau pakai minyak ini. Ya, akhirnya saya menelpon satu sahabat saya di Yaman, minta bantu. Dan sahabat saya itu mencari minyak itu dan dikirim ke Indonesia. Setelah itu saya suruh dia itu bawalah ke spiritual itu. Bilang nih, saya itu balik lagi nih. Tamu ini ke saya, Nyai maaf, kata spiritualnya ini palsu. Saya bilang gimana bisa palsu? Kan kamu lihat, bekas paketnya pun terlihat kirim dari sana. Langsung dari Yaman. Ya, gimana? Palsu, jadi dia sendiri yang beli. Jadi saya harus serahin uang 200 juta. Saya bilang kamu dibohongin. Nah, kayak gitu kan kita harus pakai logika dong. Ilmu terus pakai logika. Kenapa? Mas Yan maaf ya, kalau saya bisa tarik uang gaib, saya tidak akan kasih orang loh. Benar. Asli saya nggak akan kasih orang. Bener. Mendingan buat sendiri kan? Oh iya dong, saya buat saya sendiri. Mau apa-apa tinggal tarik, tarik. Iya. Seandainya ada tamu datang, Nyai saya nih lagi susah nih, mau bikin usaha. Oke, sebentar. Tarik, kasih 200 juta. Iya, benar kan? dong? Bener. Iya, daripada bener. Dikasih orang. Betul. Ilmu itu Mas Ian, saya kasih tahu, ilmu itu apa yang dipakai oleh spiritual itu pasti dia pernah mencoba. Harusnya seperti itu. Oh iya. Jadi nggak asal ngomong. Iya. Pasti dia pernah mencoba. Bohong kalau ilmu itu tidak pernah dicoba. Kan seperti itu. Ya, berarti si spiritual yang Nyai ceritain tadi justru dia mendapat duit 200 juta tadi. Iya. Ya, nanti kan? akhirnya orang yang susah ini ditipu. Makanya saya bilang kita harus pakai logika. Gitu. Ya dong. Kok dia punya ilmu sakti? Tuh kok dia susah? Kan harus pakai logika kita. Kalau orang sakti banget tuh Mas Yan ya. Dia mau makan apa bisa kok dapat. Iya, betul. Oh iya dong. Karena kan dia udah, maaf nih, ilmunya sudah udah luar biasa. Oh iya dong. Dan dia tidak perlu buka praktek terima tamu untuk orang narik emas kan. Nggak akan karena mungkin. Ngapain lagi gitu kan? Mendingan dia duduk nonton TV. Nonton TV. Duitnya di mana-mana. Iya, jadi datang orang susah. Iya. Nah, minta bantu, tarik. Betul. Masuk ke kamar, tarik, kasih 300 juta. Benar nggak? Nanti ada yang susah lagi, oh dia ini narik ke kamar, kasih lagi. Wah, itu yang bagus. Tapi kan nggak mungkin seorang spiritual itu menyuruh orang. Nah, makanya saya bilang, logika kita harus main. Betul. Jangan logika nggak main, ilmu berjalan, jadinya ngaco. Jadi buta udah. Buta kan? Akhirnya buta. makanya banyak orang yang punya, karena nafsunya ingin suatu kekayaan, merasa dia banyak masalah, tertimpa masalah, cobaan begitu besar, akhirnya dia merasa agak stres, akhirnya dia berharap menarik uang tadi dari uang gaib ini untuk bisa menjadi dia jadi orang kaya. Itu tidak akan bisa menjadi jalan keluar. Betul. Itu malah ada uang yang ada akan habis. Lebih bagus bagaimana caranya minta bantu dan spiritual itu kamu punya bisnis supaya spiritual itu membantu mendorong supaya bisnis kamu bisa lebih lancar. Nah, ini bakal kita bahas di episode berikutnya, bagaimana spiritual membantu bisnis supaya lancar. Iya dong. Ya kan, banyak ada ritualnya. Nah, sahabatnya ini seru banget karena kita tadi berangkat dari ritual awal tahun, tiba-tiba menjadi pesan yang moral yang luar biasa. Ilmu harus seimbang dengan logika. Ya kan? Itu pasti. Betul. Jadi semoga tahun ini menjadi tahun yang baiknya ya. Ya, kita berdoa sama-sama semoga di tahun 2026 ini kita mendapat berkah yang sangat luar biasa. Tapi saya tuh leluhur saya sempat berbicara dengan saya. Dia bilang akan ada dunia ini nanti akan ada takutnya akan ada suatu perang yang besar lagi. Saya takutnya akan ada perang ketiga. Karena dulu kan perang dunia kedua, takutnya ini perang dunia ketiga. Ini saya sedikit baru tadi siang saya nonton TV di salah satu TV berita ya, yang TV berita itu memang kita harus siap menghadapi perang dunia ketiga. Leluhur saya bilang akan ada perang besar, harus hati-hati gitu, jangan pergi terlalu jauh ke mana-mana. Jadi
kayak mungkin di Asia-Asia aja. Ya, kita berharap semoga apa yang disampaikan leluhur Nyai Dawatnya itu hanya sebagai warning ya, peringatan kita ya. Peringatan buat kita. Kalaupun apa-apa ya kita mesti siap. Yang penting ilmu harus seimbang dengan logika. Oke, Nyai, thank you banget ya. Sama-sama. Kita, Nyai masih punya utang sama saya soal bagaimana spiritual mendorong bisnis. Lebih menarik itu ketimbang kita bayar orang untuk narik emas. Ya, betul. Oke, sekali lagi. Ya, makasih. Nyai, makasih ya. Ya, thank Yuk, you. bye. Bye.